Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Fatih, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 3 yang berjudul Tata Tulis Karya Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Iin Nur Solihah, lalu ada Bella Septiana dan Mila Mukaromah. Saya mulai dari pengertian karya ilmiah. Menurut Eko Susilo M., karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dan memperhatikan matematika penulisan yang baik dan sama, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmuan. Jadi tidak semua bisa disimpulkan, jadi tidak semua tulisan atau karangan itu bisa disebut karya ilmiah. Ia harus didasari dari hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang tertentu, dan ada metodenya juga. Lalu sistematika penulisannya pun juga ada aturannya. Untuk jenis-jenis karya tulis ilmiah itu ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan studi pustaka atau kajian di lapangan. Biasanya kita mempunyai tugas dari dosen itu membuat makalah. Lalu ada artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang biasanya dipublikasikan baik di media massa, cetak maupun ada media elektronik. Lalu ada skripsi. Ini biasanya untuk syarat utama kita mendapatkan gelar sarjana. Lalu ada tesis. Itu biasanya karya ilmiah untuk kita mendapatkan gelar S2 atau magister. Ada disertasi, itu biasanya kita membuat karya ilmiah ini untuk S3 ya, atau untuk mendapat doktorat. Bedanya skripsi, tesis, dan disertasi itu, skripsi itu permasalahan di bidang tertentu. Kalau tesis itu lebih mendalam. Kalau disertasi itu biasanya untuk mendapatkan teori yang baru. Struktur karya ilmiah dibagi menjadi 3. Ada bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Di bagian pendahuluan ada halaman judul. Halaman judul itu berisi ada judul dari karya ilmiah tersebut, ada maksud atau tujuan dari karya ilmiah tersebut, mungkin buat skripsi atau makalah atau tesis. Lalu biasanya ada nama dari penulis tersebut, ada tahunnya, ada nama dari lembaga pendidikannya juga. Untuk kata pengantar ini biasanya berisi gambaran umum ya. Jadi pihak mana saja yang membantu dalam penulisan karya ilmiah, ucapan syukur kita. Lalu ada daftar isi. Biasanya ini untuk memudahkan kita sebagai pembaca untuk mengetahui di manakah letak-letak yang ingin kita tuju gitu ya. Karena di daftar isi ini biasanya sudah ada halaman-halamannya. Lalu abstrak itu gambaran umum, ada tujuannya, ada inti dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya di bagian isi ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu pembahasan, lalu bab 3 itu penutup. Di pendahuluan itu ada latar belakang, jadi apa sih yang melatar belakangi karya ilmiah tersebut dibuat. Lalu rumusan masalah, masalah-masalah apa sih yang bisa diangkat dari karya ilmiah tersebut. Lalu tujuan penelitian itu berarti tujuannya tuh apa, untuk meneliti masalah tersebut. Ada ruang lingkup masalah, itu biasanya untuk membatasi masalah itu tuh ada di ruang lingkup tersebut. Anggapan dasar sama hipotesis tuh juga ada ya, jadi tidak harus. Lalu landasan teori, ada pengumpulan data juga. Di bab 2 ada pembahasan. Ini bab yang sangat penting karena di sini ada deskripsi masalah atau data, analisis, interpretasi, itu ada di sini semua. Di pembahasannya itu khusus di bab 2. Untuk bab 3 yaitu penutup, ada kesimpulan sama saran. Bagian penutup ada daftar pusaka dan lampiran, itu pun juga ada.
Bila kemana ya? Dalam penulisan karya ilmiah, ada aturan yang perlu diperhatikan, mulai dari penggunaan bahasa, cara penomoran, kertas yang digunakan, cara kita mengutip kalimat, penulisan daftar pustaka, penyajian tabel dan gambar. Nah, tata tulis karya ilmiah, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku. Ejaan berketutupan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu PUBI, sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan tata istilah ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 146 tahun 2004 tentang pedoman pembentukan tata istilah. Yang ketiga, penggunaan penataan kalimat baku atau pada tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang terakhir, memilih kata baku dalam penulisan merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada penomoran. Cara penomoran pada karya tulis dapat mempergunakan salah satu dari kedua cara tersebut. Cara pertama, menggunakan simbol Romawi yaitu Romawi 1 atau huruf besar A atau kecil a, ataupun diberi tanda makro seperti contoh satu dalam kurung atau A bisa dalam kurung atau A kecil dalam kurung. Yang kedua, cara penomoran kedua menggunakan seperti angka seperti ini, yaitu contohnya angka 1 titik atau 1.1 atau 1.1.1. Dalam suatu skripsi, tesis, disertai atau laporan ilmiah lain, cara penomoran ini harus digunakan secara konsisten, jadi tidak boleh dicampur aduk. Selanjutnya, font, ukuran kertas, dan ukuran margin. Kertas MPS dengan ukuran A4, font Times New Roman dengan ukuran 12, adapun ukuran garis-garis pembatas pada kertas yaitu bagian atas 4 cm dan bagian bawah 3 cm, bagian kiri 4 cm, dan bagian kanan 3 cm. Yang ketiga ada perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Dalam melakukan perujukan atau pengutipan, dilakukan dengan memakai nama, tahun, dan halaman buku. Ada dua cara dalam pengutipan kata atau kalimat, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pengertian dari kutipan langsung adalah kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Yang kedua ada kutipan tidak langsung, yaitu adalah kutipan yang mengubah redaksi kalimat atau meringkasnya, namun tidak mengubah isinya. Contoh cara merujuk kutipan langsung yaitu yang pertama, Ibrahim dalam kurung 2003 nomor 124 menyimpulkan terdapat lebih dari 80,5% potensi di Indonesia dalam penerapan energi terbarukan. Sedangkan cara merujuk kutipan tidak langsung yaitu Jamal dalam kurung 2010 nomor 13 tidak menyangka bahwa penerapan energi terbarukan hanya berjalan sekitar 5% dari target tahun lalu. Jadi perbedaannya itu pada kutipannya ya. Kalau kutipan langsung itu ada tanda petiknya, kalau kutipan tidak langsung itu tidak ada. Lanjut. Yang terakhir ada penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis pada halaman terakhir setelah bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Tajuk daftar pustaka semua diketik dengan huruf kapital tanpa diberi tanda baca apapun dan diletakkan persis di tengah-tengah kertas. Penulisan daftar pustaka meliputi yaitu nama pengarang. Nama pengarang ini ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Kemudian tahun terbit, judul, kota penerbit, atau nama penerbit. Contoh penulisannya daftar pustaka yaitu Fakih, Mansour, tahun 1997, analisis gender dan perubahan sosial, itu kotanya Yogyakarta, nama penerbitnya Pustaka Pelajar. Lanjut.
penyajian tabel dan gambar. Perbedaan penyajian tabel dan gambar. Yang pertama ada penyajian tabel. Tabel harus diberi identitas, yaitu berupa nomor dan nama tabel. Yang kedua, judul tabel ditempatkan di atas tabel. Yang ketiga, jika tabel lebih dari 1 halaman, bagian kepala tabel atau termasuk teksnya harus diulang pada halaman selanjutnya. Yang keempat, judul tabel ditulis dengan huruf kapital, tidak diakhiri tanda titik. Yang kelima, nomor tabel ditulis dengan angka Arab. Kemudian, penyajian gambar. Yang pertama ada judul gambar ditempatkan di bawah gambar. Yang kedua, gambar harus sederhana. Yang ketiga, gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman tersendiri. Yang keempat, penyebutan adanya gambar hendaknya mendahului gambar. Yang kelima, gambar diacu dengan menggunakan nomor gambar atau angka. Yang terakhir, gambar dinomori dengan menggunakan angka Arab seperti pada tabel. Jadi, perbedaan tabel dan gambar yaitu perbedaan mendasar untuk penyajian tabel dan gambar, yaitu jika tabel judulnya itu diletakkan di atas ya, sedangkan gambar itu judulnya diletakkan di bawah gambar. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatih untuk waktunya. Kami mohon maaf jika mungkin ada penjelasan yang kurang jelas atau kita mungkin ada yang salah. Mohon koreksinya juga. Mungkin ada materi-materi yang belum masuk di kita presentasi. Selamat malam Kak Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.